Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anhar, NIM D0222-009. Di sini saya akan melakukan tugas video tentang tugas akhir atau UTS dengan mata kuliah Etika Profesi. Untuk soal yang pertama, tentang eksplorasi literatur review, mengidentifikasi dua jurnal membahas kasus etika dalam profesi IT terkait dengan penggunaan data pribadi. Ringkasan kooperatif dari kasus dari jurnal yang pertama tentang tinjauan yuridis perlindungan data pribadi penyalahgunaan data pribadi pada media sosial. Dalam kasus ini, data pribadi penggunaan media sosial Facebook dari penyalahgunaan oleh pihak Facebook atau sesama pengguna. Jurnal ini menganalisis privasi politik Facebook dan peraturan hukum Indonesia terkait dengan seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Untuk menyelesaikan permasalahannya, Facebook menyediakan privasi policy dan statement untuk mengatur hak dan tanggung jawab Facebook serta penggunaan dalam melindungi data pribadi. Kemudian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengatur perlindungan data melalui ketentuan seperti persetujuan penggunaan data pasal 26, keamanan sistem elektronik pasal 15, yang larangan akses ilegal pasal 30. Jika pelanggaran dapat menempuh jalur hukum untuk menuntut ganti rugi berdasarkan undang-undang tersebut. Kemudian untuk kasus yang kedua, etika dalam penerapan outsourcing information technology di perbankan. Kasus ini membahas dalam penggunaan pihak ketiga untuk menangani sistem informasi bank yang dimana berpotensi membahayakan keamanan dan privasi data nasabah dianalisis sudut pandang etika profesi. Dalam menyelesaikan permasalahan, mengidentifikasi pelanggaran seperti melihat email, database history, transaksi dan password oleh pihak ketiga, dan menganalisis pro kontra pendekatan atau melarang akses dan menangani masalah tersebut. Kemudian mengevaluasi apa saja yang menjadi dampak pada keamanan data jika etika dilanggar. Kemudian prinsip untuk menyelesaikan etika profesi yaitu kita harus menjaga kerahasiaan dan privasi data seperti yang disarankan dalam kedua jurnal, menjaga kerahasiaan data pegawai dan tidak membocorkan tanpa izin. Perlu ada aturan ketat terhadap akses data yang dibatasi hanya untuk yang berwenang dan menerapkan keamanan sistem informasi mengikuti saran Undang-Undang ITE. Instansi perlu menyelenggarakan yang untuk mencegah kebocoran data, misalnya penggunaan password atau yang lainnya. Kemudian untuk yang kedua itu tentang analisis keputusan etis berbasis riset. Digunakan jurnal untuk menerapkannya. Faktor etis yang dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan, dampak otomatis
otomatisasi pada berbagai sektor pekerjaan seperti elektronik, otomotif, dan menyebabkan potensi kehilangan pekerjaan merupakan faktor etika kunci dalam pengambilan keputusan. Dan kebutuhan untuk penggunaan AI dan robotika untuk mendukung efisiensi bisnis sambil memastikan keseimbangan kehidupan kerja. Kemudian pengaruh apa saja prinsip bisnis sebagai profesi luhur untuk mempengaruhi keputusan dalam studi kasus tersebut. Prinsip bisnis dengan menekan yaitu perlu adanya pengembangan keterampilan manusia untuk mengurangi risiko pekerjaan di masa depan karena komputerisasi. Kemudian etika bisnis dapat ditingkatkan dengan mengakui bahwa AI dan manusia AI dapat mengganti manusia dan mempromosikan lingkungan kerja yang lebih seimbang. Kemudian nomor 3 tentang penelitian dampak cybercrime. Di sini digunakan 3 artikel, yaitu tentang artikel pertama tentang cybercrime menjadi ancaman keamanan data digital dan privasi individu, bisnis, dan pemerintah di seluruh dunia, serta menjelaskan jenis-jenis cybercrime yang paling sering terjadi di lingkungan masyarakat. Kemudian artikel yang kedua tentang waspada kejahatan cyber di era digital, membahas tentang maraknya kasus kejahatan cybercrime, terutama saat pandemi, kemudahan transaksi digital ditambah dengan perekonomian dunia. Pandemi membuat platform pinjaman online, yang dimana kasus kejahatan cyber ini menjadi marak mencuri data berupa KTP dan disalahgunakan untuk pinjaman online. Kemudian artikel ketiga yaitu kejahatan dengan menggunakan teknologi informasi, membahas berdasarkan jenis aktivitas yang dilakukan dapat cybercrime digolongkan dari berbagai macam dan motif. IT ini perlu memainkan peran penting sebagai profesi IT dapat berkontribusi untuk menangani cybercrime ini, yaitu dengan cyber security, yang dimana seorang profesional IT itu harus menjadi spesialis dalam keamanan cyber, bertanggung jawab dalam merancang, mengimplementasikan dan memelihara sistem agar dapat dan melindungi data jaringan dan berbagai ancaman dari peretas, dan mengembangkan strategi kebijakan keamanan serta pelatihan untuk meningkatkan kesadaran kepada setiap pengguna tentang keamanan cyber security. Untuk nomor 4 tentang sistem sintesis etika dan hukum dalam IT, yaitu dengan pendekatan hukum dan perlindungan data terhadap pendekatan
dari dua negara yang berbeda. Perbandingannya itu yaitu negara Brasil dan Rusia telah menerapkan undang-undang perlindungan data yang terinspirasi oleh GDPR, dengan Rusia mengamanatkan penyimpanan data di server lokal yang dapat diakses oleh pemerintah. Kemudian China juga memberlakukan peraturan pelokalan data dengan perusahaan seperti Apple mematuhi dengan menyimpan data secara lokal. Kemudian bagaimana sebagai pemimpin IT dalam menanggapi jika dihadapkan pada situasi serupa, yaitu memprioritaskan kepatuhan terhadap undang-undang untuk perlindungan data dan memastikan penyimpanan data yang aman agar sesuai dengan peraturan atau relevan untuk melindungi data privasi pengguna. Kemudian untuk soal yang nomor 5 tentang studi literatur profesi luhur dalam IT. Mengidentifikasi dua studi kasus literatur yang mencerminkan konsep dalam praktik bisnis. Untuk kasus pertama, dalam jurnal menyampaikan tentang komprehensif untuk membantu mengidentifikasi mengoptimalkan potensi diri mereka, menekankan bahwa mengenal nilai-nilai minat serta merumuskan tujuan mencapai kesuksesan. Kemudian untuk studi kasus yang kedua, standarisasi, memastikan kualitas dan keamanan yang dimana efisiensi produk dan layanan, memberikan penjelasan mendalam tentang manfaat dari standarisasinya, meningkatkan efisiensi operasional dan meningkatkan daya saing pasar global. Dari studi kasus disimpulkan prinsip yang dapat diterapkan untuk menghadapi tantangan dalam IT, yaitu mengembangkan keterampilan untuk potensi diri, meningkatkan seperti skill dalam dunia IT, dan bagaimana caranya meningkatkan pengetahuan atau soft skill dan pengetahuan teknis, kemudian menerapkan praktik terbaik industri untuk membantu perusahaan dalam meningkatkan kualitas produk dan memastikan efisiensi dalam proses operasional. Kemudian dalam dunia IT kita harus kolaborasi antara individu dan perusahaan sangat penting dengan mengembangkan keterampilan komunikasi dan kerjasama yang efektif. Individu dapat berkontribusi secara maksimal dalam tim dan proyek. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.